Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya diniyah al-fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Ini ada salin bang. Apa ini saya kira ya? Dari 1-4 ya. 1-4 ya enggak apa ya? Deket-deket ya. Paslon loh. Bukan enggak nanti. Paslon. Ketahuilah. I'lam annahu tajibu zakatu fi dhahabi idza balagha 20 misqalan. Ketahuilah bahwa zakat emas itu dimulai menjadi wajib setelah 20 misqal. 20 misqal itu 94 gram emas. Di tabel zakat misalnya emas mulai punya emas 1 tahun tidak berkurang jumlah 94 gram. Nah, itu sudah dimiliki 1 tahun. Nah, itu sudah wajib zakat 2,5%. Fil fiddati idza balagat mi'atai dirhamin. Dan dalam hal perak ketika telah sampai kepada 200 dirham. Nanti senilai dinilai dengan emas itu 94 gram emas. Mata apa ya untuk menentukan jumlah itu ya paling mudah itu saat ini ya pakai emas itu. Sama nanti kalau uang misalnya emas dan perak itu kan zaman dulu kan mata uang itu. Nah, kalau sekarang tidak memakai emas ya seharga emas misalnya 94 gram emas itu kira-kira kalau diuangkan menjadi berapa? Misalnya 1 gram 500.000 dari 94 ini berapa? 4 peng 5 20 5 peng 9 berapa? 40 5 berarti 47 ada 470 tambah 0 berapa? Jadi punya uang 470 juta. Oke banget. Nggak 447 47 juta ya. 47 juta enak tuh emas. Tok piro? 10 juta gue ngecek itu 47 juta ya. Bener. Bisa dong hitung rai. 5 juta kan dapat 10 gram toh. Nah misalnya 5 juta 10 gram 5 juta kali 4 ya berarti hanya 47 juta ya. Misalnya kira-kira punya uang sekitar 47 juta selama setahun tidak berkurang sama sekali. Dihitung dari bulan Ramadan misalnya. Ramadan dapat uang 47 juta atau 50 juta. Sampai Ramadan berikutnya uang itu masih utuh segitu, tidak berkurang. Itu dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% tiap tahunnya.
40, misalnya punya uang 50 juta pada bulan Ramadan atau 100 juta. Bulan Ramadan berikutnya ternyata uangnya tinggal 40 juta, ya sudah tidak wajib zakat, Bang. Kalau dibelikan emas kan nggak sampai 94 gram itu. Misalnya kira-kira seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fihi ma yajibu rubu usurihima. Nah, di dalam emas dan perak itu wajib dikeluarkan zakat 1/4 dari 1/10-nya, namanya 2,5% mau. Idza tamma haulun, ketika telah sempurna 1 tahun. Haul itu kan peringatan tahunan. Haul Gustur, maksudnya peringatan setahun. Nah, biasanya berkaitan dengan kematian, kewafatan. Ini mau cocok haul. Kowe arep menyang haul barang. Gaul anu mah rawo ya. Ngene ngono ada ketemu wong haul. Hal. Ini mau kan hal iki saka hal. Ba'daan amlakahuma, setelah memiliki keduanya. Wa annahu la yajuzu lahu ta'khiruha ba'da tamamihi, dan tidak boleh mengakhirkan membayarkan zakat setelah sempurna 1 tahun. Nanti kalau sudah setahun itu ya langsung dizakatkan, jangan tidak. Lima rawa Ahmadu wa ibna Huzaimah, sebagaimana cocok dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Huzaimah, wa Hibban wa Abu Ya'la, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Ya'la an Ibnu Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud. Dan sekarang itu kan banyak lembaga rumah kayak semacam rumah zakat dan lain-lain. Nah itu kalau bisa kita membayarkan zakat itu ya kita tidak usah kita serahkan yang seperti itu, kita serahkan langsung kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Dan yang membayar zakat itu seyogianya tidak mengundang orang yang berhak menerima zakat, tapi mendatangi. Jadi kalau di televisi itu pembagian zakat sampai ada yang mati segala macam, itu yang salah yang undang. Seharusnya orang yang wajib membayar zakat itu mengantar zakatnya kepada orang yang berhak menerima. Yang kaya yang membayar zakat itu mengantar kepada yang miskin yang berhak menerima zakat, diantar ke rumahnya, bukan diundang. Jangan-jangan ada yang suka ikut antri cari zakat ya. Ya kalau mampu itu jangan, enggak usah. Seandainya tidak mampu pun diundang untuk pembagian zakat, enggak usah datang. Tidak terhormat itu. Dan Allah melarang diri kita untuk menjatuhkan harga diri seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tua, ayo diajak tetangganya, manula ayo ke sana ada pembagian zakat. Wah, di sana desak-desakan malah bisa celaka nanti. Kadang-kadang bagian zakat di Sulawesi itu cuma 50.000 tuh. 50.000 resikonya nyawa itu. Antri panjang banget itu. Seandainya nyawanya tidak hilang, sumu epal cuma untuk 50.000 kayak konyol. Kalau daripada antri begitu, dia bekerja macul apa itu. Sudah dapat lebih dari 50.000. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu la
anna lawiyaz zakati ay muakhiraha min jumlatil mal'unina ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang menunda membayarkan zakat atau mengakhirkan pembayaran zakat itu termasuk orang yang dilaknat oleh lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin sama jazama ba'dum bingatihi kabiratan. Oleh karena itu sebagian ulama menghitung orang yang menetapkan orang yang suka menetapkan bahwa mengakhirkan pembayaran zakat itu termasuk dosa besar. Jadi mengakhirkan pembayaran zakat itu ya dosa besar. Nah, kalau kita sudah biasa bersedekah 10% ya insya Allah kewajiban zakat itu sudah terbayar sebelum menjadi wajib. Ini kewajiban zakat itu orang itu saking pelitnya tidak mau berbagi sama sekali, sehingga ya sampai terjatuh pada wajib membayar zakat. Tapi kalau setiap dapat uang 10% lalu kita sisihkan apalagi 20%, apalagi lebih, ya kewajiban zakat otomatis gugur, sudah selesai. Batas minimal orang yang punya harta sebatas itu kira-kira kalau emas ya 94 gram, tidak pernah memberi apapun kepada siapapun. Itu paling sedikit setahun harus mengeluarkan 2,5%-nya untuk diberikan orang. Padahal orang itu seumur hidup tidak pernah memberi orang lain, ya ada benar ya, naudzubillah min dzalik. Nah, Islam mengajarkan suka memberi. Nah, pelajarannya kalau saking pelitnya atau wajib zakat itu. Ini untuk menghilangkan keterikatan manusia pada harta benda. Nah, hikmahnya kan banyak banget. Fa in akharaha wa huwa qadirun ala adaiha dhammanaha. Dhammanaha, kalau dia itu mengakhirkan zakat padahal dia ya kuasa untuk membayar zakat, maka dia menanggungnya atau utang. Allahum tanang amin adaiha jahidan ujubah kafara. Kalau orang itu mengakhirkan zakat karena memang mengingkari kewajiban zakat, maka hukumnya kafir. Wa qutila bi kufrihi, dan orang itu diperangi karena kekafirannya, berarti sudah menjadi musuhnya Islam. Zaman Abu Bakar As-Siddiq itu radhiyallahu anhu itu, jumlah orang ketika Rasulullah wafat minta izin untuk tidak membayar zakat. Oh, enggak bisa. Kalau enggak bisa keluar dari Islam, ya keluar ya perangan itu. Itu pembangkangan. Kama yuktalu al-murtaddu, sebagaimana orang-orang yang murtad mengkhianati agama itu juga diperangi. Wa in mana bukhlan biha ukhidat minhu qahron. Kalau orang itu tidak mau membayar zakat karena pelit, bukan karena mengingkari kewajiban, tapi pelit. Dipaksa, untuk negara memaksa untuk mengambil zakatnya. Nanti akhirnya sistem negara di
seluruh dunia itu akhirnya nanti mesti kembali ke zakat. Sekarang kan tidak diterima tuh. Sekarang kan masih memakai model pajak lah. Padahal zakat kan lebih murah dari pajak. Zakat itu cuma 2,5%. Yang wajib 2,5%. Nah, kalau dia ingin menyumbang ke lebih dari itu tidak wajib lagi, sunat boleh, kerelaan. Bandingkan dengan pajak. Pajak itu sekitar 17-20%. Paksa harus. Di negara-negara maju malah lebih tinggi lagi, sampai 30%, 40%. Terpaksa atau orang itu. Masalahnya nanti karena sesuatu terpaksa dan undang-undang itu hanya dibuat manusia, akhirnya yang wajib zakat besar-besar itu malah tidak bayar zakat. Jadi aneh. Yang kecil-kecil itu bangsa tukang sol tarik zakat. Pajak. Jadi di Indonesia ya aneh. Rakyat itu dipaksa-paksa zakat. Pajak. Sementara pengusaha-pengusaha yang misalnya punya pertambangan, kok masa cuma bayar zakat, pajak gitu. Misalnya saya punya pertambangan di Kalimantan, luasnya 1.000 hektar. Pertanyaannya, satu, bagaimana mungkin kok saya bisa punya pertambangan? Itu kan punya negara toh? Bumi, air, dan seluruh kekayaan negara itu dikuasai negara toh. Nah, kok bisa dikuasai perorangan itu bagaimana itu? Kan nggak masuk akal itu. Saya cuma bayar pemerintah izin mengolah lahan, murah banget. Misalnya 1 hektar misalnya cuma 10 juta misalnya, enggak sampai 1 juta. Saya punya 1.000 hektar. Saya olah, saya ambil batu bara. Kemudian saya cukup membayar pajak kepada pemerintah. Itu kan enggak masuk akal toh. Nah, batu bara yang saya ambil itu kan punya seluruh rakyat Indonesia toh. Bisa begitu itu gimana? Misalnya itu. Aneh lah itu. Pajak aja yang misalnya saya setahun pajak 17%, itu masih saya korupsi, datanya saya palsukan lagi. Lah gimana? Gila kan itu. Nah, harusnya saya minta izin pemerintah menguasai lahan itu. Saya keluarkan biaya untuk mengambil batu bara. Harusnya ya 50% hasilnya untuk negara lah paling sedikit. Bukan cuma cukup membayar pajak. Paling sedikit kan itu toh. Nah, itu milik seluruh Indonesia ya. Jadi, masa orang bisa punya lahan, saya punya lahan berapa? 10.000 hektar. Di mana? Di Sumatera. Kok bisa? Pertanyaanku, kok bisa? Ini tanahnya siapa? Ini kan tanahnya seluruh rakyat Indonesia toh. Seenak perutnya sendiri dia punya izin menggarap misalnya 10.000 hektar. Ini pemerintahan macam apa ini? Ya ada undang-undang peraturan, iya undang-undang peraturan sah resmi tetapi tidak berpihak kepada rakyat itu. Kan itu tuh. Ya mungkin DPR goblok membuat undang-undangnya atau sengaja nggak tahu juga. Aneh kan itu. Misalnya itulah. Kaitannya dengan zakat itu kan masalahnya itu kesejahteraan umat kaitannya. Jadi lucu-lucuan aja kalau sekarang misalnya menteri atau presiden tiap tahun atau gubernur, wakil gubernur bayar zakat 2,5% per tahun diperlihatkan. Lucu-lucuan itu badut itu namanya. Esensi zakat bukan di situ. Munyok juga bisa kayak begitu. Tetapi bagaimana distribusi ekonomi itu berjalan dengan benar. Ada lucu-lucuan enggak Ramadan, presiden bayar zakat, menteri bayar zakat, lucu-lucuan itu kayak begitu itu. Bukan begitu dong caranya. Nah, ini bukan untuk kalian, untuk yang pinter-pinter ngitung ekonomi itu loh. Yang mendengar dari YouTube itu, yang DPR, yang menteri, yang presiden itu harusnya begitu cara mengelola negara. Undang-undangnya itu diperbaiki dong. Masa orang per orang punya ribuan. Ya boleh, tetapi nanti pengelolaannya bagaimana? Belum lagi kontrak dengan asing. Itu masih lumayan orang Indonesia. Dengan orang asing enggak masuk akal itu. Negara macam apa ini? Nah, itu esensi Islam itu di situ. Nah,
Rakyat rebutan sepatu jebol untuk disol. Waduh ngeri dah. Rebutan jualan rumah Jawa. Eker-ekeran decilek lho rakyat. Sing nang dhuwur ki sak karepe dhewe udele ngantek jebret ngono. Harus diperbaiki. Makanya suatu ketika mungkin ya masih anak-anak. Makanya nek di santri aku seneng sing anak SMP, anak SMA. Sapa nanti sok dadi presiden. Itu berubah loh ide-ide Islam itu bisa diwujudkan. Rasa dadi teroris enggak usah melu ISIS. Melu ISIS masuk angin tenan ada. Lucu-lucuan juga itu Islam kayak begitu. Itu lucu-lucuan sama dengan MTA. Itu Islam lucu-lucuan itu. Sama dengan Hizbut Tahrir segala macam. Itu Islam badut kayak begitu. Nah, begitu dong cara. Nah, kuwi jangan bawa ya yang sepuh sudah banyak kok sini Pak Un, sepuh Mbak Kandar sudah sepuh sudah. Kesepuhan sudah cukup anggota kesepuhan. Jangan lagi bawa misalnya ada teman saya Pak pengen mondok. Oh iya, orang mana? Nah, cuma orang dekat sini. Oh iya. Usianya sudah 99 juta tahun, Pak. Modar aku. Iki tutut pantai jumpo di sini itu. Dan kesepuhan anggota kesepuhan sudah cukup. Kesepuhan kak ya paling banyak 3-4 atau. Lu kan baru 2, Mbah Un karo Mbah Kandar. Lo ya wis cukup loro wae wis. Cotok tambahin meneh. Ada teman saya, Pak. Teman saya, ya mondok napa? Gila soalnya. Oh nek edan goneng pakem, aja goneng kene. Tapi pondok kan bisa menyembuhkan orang gila. Loh iya, bisa. Tapi kan sudah kita sepakati ke depan kita itu pondok yang kita khususkan untuk Ihya Ulumuddin. Ya, pondok-pondok lain yang kayaknya hobi ngobati orang gila ya ndak apa-apa, bawa ke sana. Kalau saya karo wong edan ki yo iso nambani ini ya nek kon nambani wong edan terus sesuk kan repot aku. Apa ndar maca kitab ya. Misalnya Muna edan aja dari ini Pak Prako edan lah lagi edan Mbak Muna lagi edan mah apa-apa lagi tapi sadar aku lagi edan ya. Ini nek serasa sadar lagi edan ini jenenge dantenan. Kalau prinsipnya itu begitu. Jadi Islam itu bukan ngurusi sekedar hal-hal kecil aja, hal-hal kecil itu kan sebenarnya cara tulisannya metodenya itu induktif dari kasus-kasus kecil kemudian harusnya direfleksikan secara deduktif, secara lebih luas. Ojo lucu-lucuan, mulai ngaji lucu-lucuan kalau di mana itu di TV itu kadang-kadang zakat 2,5%. Iya Pak Menteri cuma kamu 22,5% apa-apaan itu, orang lucu-lucuan kayak begitu. Anak kuliah jangan diajari pelajaran tepuk tunggal. Ini pelajaran TK itu, tepuk tunggal. Tepuk double. Oh, dokter tak ngono ya nesu toh. Kayak Profesor Jo kemarin. Ada enggak ini? Enggak jadi datang lagi. Tempat ustaz terkenal. Saya dipaksa-paksa masuk Islam, sorry deh. Bener malah. Tak bener kayak Profesor Jo itu. Lucu-lucuan. Pelajaran TK diberikan kepada anak dewasa, ya enggak benar. Loh, Islam ini masalahnya menyeluruh ya. Ora pinter tenan ora adang. Takoni misalnya ana menteri tukang maling. Pak Kiai saya bayar 2,5% zakat cukup. Oh, sudah cukup bagus. Ditambah, saya tambah Pak Kiai bukan hanya 2,5% tapi 4,5%. Jempol 2, matamu picek. Menterine maling ora tok benahi sik. Berhenti maling dulu, baru mikir zakat. Ada lagi kiai katanya, bisa kan di ngono tak kira santrine modar kabeh ini. Wis sajadah nerangke tentang sedekah. Kalau enggak sedekah di sini jangan kenal saya. Apa yang punya handphone, saya taruh duit, dompetnya keluarkan, masuk kop go mulai. Oh no ngono asu to kuwi. Terkenal meneh wong ngono iki kelakuane wong ngono iki. Nang TV kerep, do manut ae wong kuwi. Ndelok TV mantep tenan Al Ustad. Ustad apa asu bajingan kayak begitu. Nerangke zakat, nerangke sedekah untuk salah satu mustahiknya ulama kok untuk diri sendiri itu gimana sih itu? Perampok apa pengemis enggak jelas itu. Ada ustaz-ustaz terkenal kayak begitu kelakuannya.
Nanti jamaahnya datang, astagfirullah, nangis kabeh itu dosanya banyak. Dunia itu enggak penting. Kalian hampir mati. Dunia enggak penting. Sekarang yang di tanganmu lempar sini semua. Tadai itu. Kelompok kayak ustadz sugih. Kok pengen mobil baru, ada lagi yang satu caranya begitu buat nangis ya. Kalau kamu pengen mobilnya baru, mobilmu yang ada itu, pengen ganti mobil, silakan mobilmu, pengen ganti yang baru. Nah, mobilmu serahkan untuk sedekah. Kuncinya BPKB, STNK serah ke ustadz. Setahun berikutnya ketemu Pak Ustadz, kok mobil saya enggak diganti sama Allah. Sabar, Allah belum mengizinkan. Matamu picek. Ya begitu ada bener itu. Maca gumo lah senang TV kasih ngomongane. Marilah kita memanjatkan puji syukur. Matamu ndasmu platok ndase sisan. Ngapusi. Ya ana kanca kowe, aku jane iso nek wingi tamu kuwi Kang Jan. Jane aku iso ngono ki teater-teateran ngono ki aku wis tuwa. Nek dibandemi wong ra iso mlayu aku. Zaman nom ya nek ngerti-ngerti juruse kawan ya sugih ya aku. Mulai ning Jakarta sing ngono kuwi gelar sajadah. Ya Allah. Ada. Gak koyo mantep banget karo ustaz-ustaz kuwi lho. Ustaz kuwi ngentot masuk berita televisi. Ustaz ini kemarin kentut 7 kali. Subhanallah. Allah. Sing kiai ngaji mulang tenan berniat memperbaiki umat tenan tok preke ngopo nek kiai mung kasar kene misuh mah ngonekke penindas lah mah ngonekke penindas barang sing ngonekke penindas bergabung karo kelompok penindas kalau mula ayem untuk bagian lah status penindas penipu bukan penindas kalau penindas itu kan orang tahu direbut hartanya atau kehormatannya dan sadar tapi tidak berani, itu namanya ditindas. Nek penipu itu kan orang direbut hartanya, kehormatannya tapi enggak sadar, malah gembira. Dengan gembira, masih merasa berdosa. Kayak Pak Wan Bian ketemu Kiai ngono. Ini Pak Kiai harta saya semua, dosa saya masih banyak. Ya, ora apa-apa, bojomu ae kene sisan setara. Ana lho kan iki. Ya Allah, ya Rabbi. Dulu nak nang TV ndaki-ndaki ya. Nah, itu yang bikin rusak kayak begitu. Sudah logikanya amburadul. Kok ya ning aku gumunku ya tok percaya. Kadang-kadang ana mbiyen ustaz ana ceramah karo polisi apa tentara. Ya ana nang kono ki jenderal barang ya. Ya men diajak gojekan ngecah tekan. Bapak jadi bayar ya kan. Ngono ki. Tentarane ya gumun aku. Lho, iki piye iki? Komandan di ngonoke gelem Aku kudune mikir iki agama apa kira masuk akal. Wong Islam itu harus masuk akal kok cengengesan kok ngono kuwi ya ta. Waduh, ya humor ning kelas rendah. Ya humor dalam Islam itu ada humor yang Al-Qur'an ya banyak umurnya Allah. Tapi kan cerdas toh. Keren, cool dan lain-lain orang mung cengengesan itu. Ini gak ada nganut ya, gimana? Ini pada edane. Tak edan, nune ya edan es luwe. Jadi gitu inti dari zakat itu apa esensinya kesejahteraan dengan cara kesukarelaan. Ya pajak itu ya memang kesejahteraan, tapi kan dengan cara pemaksaan. Nah, Islam itu tidak suka paksa memaksa itu. Bahasa anu kan itu pelanggaran HAM berarti zakat pajak itu memaksa ada. Ini gane pejuang HAM ya orang tahu memprotes pajak ya. Pajak kan bisa melanggar HAM. Nah, Islam kan menghindari semua itu karena di dalam Islam ada HAM, ada kesejahteraan, ada kesukarelaan, ada kecintaan dan seterusnya ta. Dong ya Islam ya bendos-bendos semua. Misalnya lagi kita sebagai orang Islam itu memberikan masukan. Masukannya yang esensial lah kepada. Kalau bisa ya kalian jadi umara. Enggak jadi ulama ya jadilah umara. Enggak bisa menerapkan untuk tujuan kebaikan kemanusiaan. Agama ini kan ngono kuwi to intine iki. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya
wa nguzira fa in imtana biman ngaten dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.